Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TPB1 akan menjelaskan tentang salah satu cabang ilmu biologi, yaitu biomimikri yang berjudul penyetrum yang terinspirasi dari sengatan ubur-ubur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya menjadi Tohir Surya dengan NIM 121450015. Halo semua, perkenalkan nama aku Gede Muena dari Prodi Sains Data dengan NIM 121450014. Perkenalkan, nama saya Alaika Mezwa dengan NIM 121450016 dari Prodi Sains Data. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anastasia Rahman dengan NIM 1214513 dari Prodi Sains Data. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Novantika dengan NIM 121450005 dari Prodi Sains. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Febrian Dismawati, NIM 1212713 dari Prodi Kimia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Arika dengan NIM 1212704 dari Prodi Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Fikri dari Program Studi Fisika dengan NIM 121110002. Biomimikri yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan inovasi untuk mencari solusi sebuah tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan sudah teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Maraknya kriminalitas mendorong berkembangnya suatu alat untuk pertahanan diri, di mana alat ini terinspirasi dari sengatan ubur-ubur, yang dimana cara kerjanya yaitu mengeluarkan sengatan yang dapat melumpuhkan musuh. Alat tersebut kita kenal sebagai penyetrum atau stun gun. Ubur-ubur adalah sejenis binatang laut tak bertulang yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Scyphozoa. Ubur-ubur merupakan binatang laut tanpa kepala dengan bentuk tubuh yang hanya berupa tubuh dan tentakel. Ubur-ubur merupakan hewan laut yang memiliki tentakel yang berfungsi untuk melindungi diri melalui sel nematosid dengan cara menyengat seperti sentruman. Sengatan ubur-ubur bisa terasa menyakitkan dan menimbulkan reaksi yang mengganggu. Saat menyengat, ubur-ubur akan melepaskan racun yang kuat ke dalam kulit. Hal ini sama seperti penyetrum atau stun gun yang memiliki fungsi untuk melindungi diri bagi penggunanya dengan cara menyetrum. Cara mengobati bagian tubuh yang tersengat ubur-ubur. Segera jauhkan bagian tubuh dari air asin atau air laut agar rasa sakit tidak semakin parah. Basuh area yang terkena sengatan dengan air cuka untuk menonaktifkan sel nematosid dan menghentikan aliran racun. Lepaskan tentakel yang menempel di kulit secara perlahan sambil terus membasuh area sengatan dengan air cuka. Gunakan sarung tangan, plastik, atau pinset agar Anda tidak ikut terkena racun dari ubur-ubur. Rendam bagian tubuh yang disengat ubur-ubur ke dalam air hangat dengan suhu 45 derajat Celcius selama 40 menit. Jangan sesekali menggaruk lokasi sengatan karena hal ini justru akan melepaskan lebih banyak racun ke dalam tubuh. Cara ubur-ubur menyengat. Tentakel-tentakel panjang yang menjulur dari tubuh ubur-ubur memiliki ribuan sel penyengat yang sangat kecil. Beberapa sel tersebut mengandung duri yang digulung dengan rapat. Ketika ikan yang ceroboh menyentuh tentakel itu, duri tersebut akan menjulur dan menusuknya, sambil melepaskan racun yang menumpuhkan. Meski terlihat rapuh, namun banyak spesies ubur-ubur yang dilengkapi sengat yang berbahaya. Ubur-ubur kotak yang hidup di perairan Asia Tenggara, misalnya, merupakan ubur-ubur yang sangat berbisa sehingga sengatnya bisa membunuh manusia hanya dalam waktu 4 menit.
Ada beberapa jenis ubur-ubur yang sengatannya sangat mematikan, yaitu ubur-ubur jelatang laut, ubur-ubur surai singa, ubur-ubur irukanji. Sementara ubur-ubur laut kecil, penyengat yang hidup di perairan Australia, disebut sebagai ubur-ubur yang memiliki sengat paling berbahaya di dunia. Cara kerja senjata kejut ini menggunakan perangkat yang bisa menghasilkan voltase tinggi dari sumber berarus lemah. Biasanya berasal dari baterai. Umumnya, stun gun ukurannya sebesar lampu senter, dan biasanya pula perangkat ini ditenagai oleh baterai 9 volt. Arus listrik ini digunakan untuk melumpuhkan sementara mekanisme otot. Efek terkena stun gun yang pertama yaitu kaget. Kaget adalah reaksi paling ringan yang biasa dihasilkan dari stun gun. Seseorang yang terkena listrik tegangan rendah tentunya hanya akan mengalami efek kaget sementara, yang mungkin tidak menyebabkan luka jika hanya menggunakan stun gun tegangan rendah yang sudah disetting. Efek yang kedua, luka bakar dan organ dalam tubuh. Sengatan listrik merupakan suatu reaksi fisiologis yang terlihat dengan adanya rasa nyeri serta kejang otot, karena adanya suatu kontak dengan aliran listrik dan penjalaran arus listrik menuju ke seluruh bagian tubuh. Tubuh manusia yang juga merupakan perantara atau konduktor yang cukup baik bagi aliran listrik. Kerusakan organ dalam hingga gangguan pada jantung yang disebabkan karena efek dari sengatan listrik umumnya terjadi karena akibat sengatan listrik. 3. Pingsan dan tidak sadarkan diri. Pada satu voltase dan durasi tertentu, listrik yang dihasilkan dari tembakan stun gun bisa menyebabkan pingsan pada makhluk hidup target ataupun hewan yang ditujukan. Hal ini mungkin juga dapat dijadikan sebagai senjata untuk melindungi diri Anda dari serangan hewan buas, tetapi untuk penanganan hewan yang dipelihara hanya boleh menggunakan bius. 4. Kematian. Pada koneksi dan durasi memiliki batasan untuk menerima jumlah tegangan listrik yang diberikan pada tubuh jika aliran listrik yang diberikan pada manusia. Jika aliran listrik yang diberikan melebihi batas yang dapat diterima oleh manusia, sangat mungkin dapat mengakibatkan kematian. Terutama sengatan akan sangat berbahaya dan mematikan jika terkena pada orang yang memiliki penyakit jantung. Efek kejutan yang ditimbulkan bisa menyebabkan seorang tewas seketika.